Daeng, kayaknya Anda nggak dijelasin ya sama orang yang merekrut Anda ya. Kayaknya nih join-join karena mau taruh-taruh duit aja kayaknya nih. Dari awal kita berkali-kali sudah jelaskan program di sini seperti apa, mekanisme dapat uangnya seperti apa. Kalau Anda trading kan semua di Bitcoin, mampus lah tuh. Ya kan ketika nyangkut ya semua. Tapi kalau kita trading di token-token yang baru mulai kayak Bali token, Vegi token bentar lagi, itu untungnya besar. Ya, jadi untungnya besar itu kita misalkan trading malam ini cuma 1M bisa dapat 1,2M. Makanya belajar trading, Pak. Jangan nanti nyinyir tapi Anda enggak belajar tradingnya seperti apa. Makanya kayak gini nih jawaban dari member yang belum di trading nih kayaknya. Semua member-member yang udah training tuh udah paham semua, Pak, ya. Bisa nggak semua trader lihat history tradingnya? Bisa aja, ayo kita datang buka-bukaan di sini, datang, ayo kita ke Bali. Nggak mungkin lah history trading semua orang dibuka-bukain, Anda ikutnya berapa, Anda ininya berapa, itu kita bisa buka. Ayo duduk bareng, buka akun Anda, buka akun saya, ayo kita trading. Tapi yang trading kan bukan satu orang, Pak. Yang trading itu rame-rame. Gimana sih? Berarti Bapak Eko nih belum disampaikan nih, ya, mekanismenya belum disampaikan. Jadi Bapak Ibu malam ini kita sama-sama biar paham, ya, biar nanti kita sama-sama enak, ya. Yang paham mas serok terus. Jadi saya tidak akan melayani yang tidak paham ya Bapak Ibu ya. Malam ini kita akan diskusi dengan sudah paham saja. Karena kadang saya berdebat sama orang yang nggak paham juga nggak enak. Debat-debat itu aja lagi ditanya. Messengernya di mana, apanya di mana, berarti kan nggak pernah di training gitu loh. Maka leader-leader ini Anda merekrutnya seperti apa? Kasihan loh orang-orang Pak, banyak jadi nyangkut jadinya. Karena tidak dijelaskan dari awal. Untuk mining, tanya ke mining ya Pak ya. Saya nggak ngurusin mining. Ya, mining itu sama mining. Pokoknya yang ikut penyertaan, semua nanti klarifikasi dan lain-lain, Anda isi, itu nanti handle sama koperasi. Semua sudah kami briefing dari koperasi, ya. Anda butuh transparansi, silakan buka akun trading Anda sendiri, buka sendiri. Anda tahu semua di sini tuh semua transparan, terbuka, ya. Jadi koperasi itu yang handle, biar sama-sama enak semua. Jadi ini Pak Eko kayak kasihan nih Pak Eko nggak dijelasin sama leadernya ngerekrut ini. Semua orang yang ikut program ini tuh udah dilatih tradingnya di mana, kapan, berapa besar. Ya, jadi biar sama-sama enak. Adapun live trading yang kita ajarkan itu adalah untuk edukasi. Yang trading ini tuh ada trader-trader kita, gitu loh Bapak Ibu. Jangan nanti begitu, makanya nggak boleh besar-besar dari awal saya bilang. Ini ada yang nggak ada rumah ikut di sini, ada yang ini ikut di sini. Aduh, makanya saya capek deh nih ngurusin ini. Orang koperasi juga saya urusin, tolong diiniin, malah lain yang dikerjain. Mana yang Pak Bayu nih? Nah, tuh Pak Bayu udah hadir tuh, saya mau mendengar juga nih kenapa itu dijual semua itu. Pak Bayu monitor. Siap Gus. Tolong dijelaskan itu ke member-member ini kenapa itu semua aset kita dijual di Bali Token itu sehingga harganya hancur begitu Pak. Kan briefingnya bukan seperti itu kemarin tuh. Siap Gus. Ini konsekuensi hukumnya Bapak dan manajemen Bapak loh Pak yang akan bermasalah ini Pak. Karena kehilangan public market itu berapa puluh miliar lagi tuh untuk naikin harganya ke harga yang kemarin itu. Kan instruksinya bukan begitu Pak Bayu. Makanya Anda punya tim Pak Bayu yang benar. Punya tim itu jangan yang musuh dalam selimut. Ini dihadiri semua orang loh Pak. Ini orang bertaruh banyak loh dengan Bali Token. Bertaruh banyak loh kita semua nih. Kayak saya capek nih ngurusin manajemen koperasi nih yang nggak beres-beres.
Baru kemarin saya briefing Pak Bayu dan timnya, oke, hari ini diulang lagi. Pokoknya nanti itu tim koperasi itu harus bertanggung jawab oknum-oknum itu tuh Pak Bayu ya. Kasihan orang itu harusnya dikembalikan modalnya, malah jadi nggak bisa. Makanya, saya capek nih ngurus ini. Belum lagi saya nggak kenal dengan Anda, dengan Pak Eko saya nggak kenal, tiba-tiba saya, lah salah saya apa? Saya kenal sama Anda aja enggak. Kacau nih. Coba diklarifikasi Pak Bayu, diklarifikasi dan disampaikan nih Pak Bayu, kita jadikan host nih. Jadi biar sama-sama mendengar semuanya orang. Jangan nanti yang ini ya, yang salah ngomong siapa, manajemen siapa yang diserang saya. Tuh kayak Pak Eko marah-marah ke saya, nggak nyambung Pak. Yang manajemen koperasi di sini marah-marah ke saya, kan aneh. Saya jangan kenal dengan Anda, yang prospek Anda siapa. Silakan Pak Bayu diklarifikasi Pak Bayu. Bagaimana itu solusinya itu buat teman-teman? Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya mau sampaikan juga dasar hukum penyertaan modal seperti apa, dan alurnya seperti apa Pak Bayu, ya kan? Karena banyak orang-orang yang ikut di Zoom ini yang nggak ngerti nih polanya seperti apa yang nggak seperti apa. Jadi apa namanya nih, sama-sama nggak enak kita ini. Jadi nanti kalau ada permasalahan hukum atau bagaimana nih, saya akan buka-bukaan semua nih Pak Bayu ya. Kalau kita kan terbuka aja di sini nih Pak Bayu ya. Jadi nih orang yang komentar seperti ini Pak Bayu, dia tidak mengerti aturan yang sebenarnya seperti apa. Nah coba Pak Bayu jelaskan aturan seperti apa, bagaimana caranya, bagaimana terus backup kita seperti apa dan lain-lain. Nah, coba Pak Bayu jelaskan ya, biar nanti nggak ada yang salah paham lagi. Ini banyak orang yang komentar di chat ini nih ya, yang komentar di chat ini malah nggak ngerti gitu loh. Jadi nggak ngerti. Silakan Pak Bayu, itu sudah saya jadikan co-host untuk share screen bisa. siap. Saya cari filenya dulu guys. Ya dijelasin aja ke mereka, karena susah kalau ngomong sama orang yang nggak paham Pak. Makanya mereka dikasih paham. Makanya tim-tim marketingnya Pak Bayu di lapangan sama leader-leader itu tolong diluruskan lagi edukasinya. Yang awalnya niatnya baik jadi jelek jadinya niatnya. Yang awalnya sudah dilarang-larang kok bisa lagi 5 akun ikut, 10 akun berikut. Akhirnya kan berubah-ubah gini nih, kasihan member coach gitu loh. Kasihan mereka. Kita udah keluarkan kebijakan, akhirnya selalu berubah karena begini dan begitu. Silakan dijelaskan Pak Bayu, termasuk yang damping Bali Token itu siapa pelakunya itu. Ya. Baik Bapak Ibu, semangat pagi. Terima kasih Gus Adam. Jadi di sini untuk penyertaan modal itu memang sudah ada dalam akte Bapak Ibu. Jadi penyertaan modal itu adalah bagaimana kita mengumpulkan dana yang tujuannya itu adalah untuk mengembangkan proyek. Nah, karena kita di sini di koperasi ini kan banyak nih yang kita mau kembangkan dan jalankan. Kemudian kita juga punya anak-anak perusahaan yang dimana anak-anak perusahaan itu kita ingin support semua. Nah disitulah kita akhirnya melakukan penyertaan modal. Nah jadi dari penyertaan modal itu Bapak Ibu, karena kita bergerak di bidang kripto, maka penyertaan modal dari Bapak Ibu itu kita bawa ke aset digital gitu ya. Salah satunya adalah di Bali Token, karena Bali Tokennya itu yang baru listing Bapak Ibu ya. Kalau yang lain kan belum. Nah sehingga itulah yang kita bawa ke market untuk kita bisa menaikkan value di Bali Token ya, di samping sektor-sektor realnya dari di Bali Token. Nah itulah salah satu dasar penyertaan modal gitu ya Bapak Ibu. Nah jadi di sana dalam penyertaan modal itu sudah ada dasarnya, itu sudah ada ada kelebihan dan kekurangannya. Di sana pun disampaikan kalau dalam penyertaan modal itu kita harus siap dengan terjadinya resiko. Jadi tidak ada suatu bisnis yang tidak ada resiko. Nah, dari penyertaan modal ini
selama ini kan kita tidak ada pernah masalah Bapak Ibu, karena waktu itu memang benar-benar hasilnya itu luar biasa banget gitu ya. Jadi market dalam kondisi yang bagus sehingga hasil trading kita luar biasa. Bahkan karena kita mampu memberikan per harinya itu sampai 1%, akhirnya informasi yang itu jadi berbeda. Yang awalnya di player itu adalah 0,1 sampai 1%, itu akhirnya sampai di player itu jadi berubah menjadi 30% per bulan. Nah, dari hal inilah banyak muncul masalah, banyak yang komplain ke saya. Jadi begitu kita bulan Januari itu kita disampaikan oleh OJK Bapak Ibu, itu pun sebenarnya Coach Adam sendiri pada tanggal 22 Desember kalau saya tidak salah itu sudah mengumumkan Bapak Ibu bahwa di sini Coach Adam minta agar semua pernyataan modal itu di stop. Jadi kita tidak lagi mengadakan pernyataan modal. Tapi di sini Bapak Ibu itu melakukan petisi. Jadi yang setuju nih untuk dilanjutkan akhirnya membuat petisi semua, dan akhirnya dari situ Coach Adam menyetujui, oke, disetujui dengan catatan menandatangani waktu itu adalah surat berisiko tinggi gitu kan. Nah, kemudian bukan jangan nanti ditembak bolanya nanti saya menyetujui, itu adalah hasil keputusan bersama loh Bapak. Itu hasil keputusan rapat loh itu Pak Bayu. Jangan nanti seolah-olah semuanya saya yang mengendalikan di sini, saya ini cuma membantu trading aja Pak Bayu. Siap, maaf salah. Jadi itu ya teman-teman, karena dari situ akhirnya ya kita di sini menyampaikan. Nah, dari sana Coach Adam itu sendiri sebagai ketua umum, beliau kita tetap laporan dan kita tetap diskusi. Nah, karena di sini sebagian besar itu meminta gitu kan, karena kita di koperasi akhirnya kita penuhi dengan beberapa catatan gitu ya. Nah, ternyata dari catatan itu kita minta juga dari yang sebelumnya, dan itulah mulai muncul pergolakan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi dari situ akhirnya gini Pak Bayu, intinya gini ya, sekarang itu segala kegiatan koperasi di stop sama OJK, tidak boleh beroperasi. Saya ini lawyer, saya ini orang hukum, nggak mungkin kita ngelawan hukum Pak Bayu. Itulah gunanya kenapa program ini di stop, udah bagaimanapun ya kita harus sampaikan gitu loh. Daripada nanti semuanya ya diblokir semuanya, nanti KO udah semuanya. Lebih parah lagi masalahnya dari ini. Makanya dari Bapak Ibu kan juga sudah hadir itu, ada acara di situ. Ya kan, jadi bersama OJK itu kita nggak boleh, dan kita pun sudah nge-stop ini program gitu loh. Tapi karena semuanya ikut, ayo gitu. Sekarang kita stop aja sekarang. Tapi kan ada solusi Pak Bayu. Nah, tolong solusinya itu nanti setelah pernyataan modal Pak Bayu jelaskan. Dan tolong jelaskan lagi kenapa ada anggota Pak Bayu itu yang menjual semua Bali tokennya di market. Nah, itu penting diklarifikasi dua hal itu Pak Bayu, silakan. Siap. Karena seperti itu tuh tidak ada kemarin gitu loh. Ya, betul. Tolong klarifikasi itu. Ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu, saya dari ini dulu ya. Ini saya sudah ketemu akte kita. Jadi di sini pasal 28 itu adalah tentang modal penyertaan. Jadi koperasi dapat menerima modal penyertaan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan modal penyertaan. Kemudian pemerintah dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib turut menanggung risiko. Ya, pemerintah dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pasalnya. Nah, kemudian kewajiban sebagaimana dimaksud dengan
pada ayat 2 berlaku juga dalam hal pemerintah dan atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan dan atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan. Jadi pemerintah dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan. Nah, ini kita sudah lakukan ya Bapak Ibu. Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi. Nah, ini ya untuk penyertaan modal gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, itu udah clear Pak Bayu, itu kalau itu ya. Intinya gini, bisnis prosesnya Pak Bayu jelaskan, ya kan. Nah, terus harganya itu menjadi 0,2 gitu. Nah, ini orang banyak yang nggak ikut di akademi. Mereka tuh cuma naruh-naruh duit, nggak ngerti bagaimana proses bisnisnya gitu loh Pak Bayu. Makanya nih bagi cara leader-leader yang cuma jelas-jelasin nggak jelas nih, nanti kita proses Pak Bayu. Jangan nanti dia pelangak-pelongo gini-begini dan begitu-begitu, ngebacot sini-sini kanan-kiri, tapi dia esensi dari bisnisnya sendiri nggak mengerti Pak Bayu. Gitu loh, coba Pak Bayu jelaskan itu, biar nggak salah paham dia. Malah nih ada yang nggak bilang, saya nggak paham sama sekali. Ngapain join kalau nggak paham? Ya, jadi kalau nggak paham ngapain bergabung? Jadi Bapak, ini mohon maaf ya, Bapak yang komentar itu saya tidak salahkan. Bapak tidak paham, saya tidak salahkan. Yang saya salahkan itu orang yang merekrut Anda, orang yang mengajak Anda, kenapa dia tidak menjelaskan? Akhirnya niat kita yang baik untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, malah berujung jadi fitnah jadinya seperti ini. Coba Pak Bayu dijelaskan itu Pak Bayu. Siap, Mas. Oke, jadi kalau dari segi proses bisnis Bapak Ibu, proses bisnis kita di sini untuk di penyataan modal itu kan pertama Bapak Ibu itu harus mendaftar dulu awalnya ya, itu kan di GoPoint. Nah, tujuan daftar di GoPoint itu adalah akademi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu belajar di sana bagaimana caranya untuk trading, memahami tentang dunia blockchain gitu ya, apa itu kripto dan lain sebagainya. Itu adalah di akademi. Itulah tujuan awalnya ikut di GoPoint. Jadi bergabung di GoPoint itu adalah untuk mendapatkan pembelajaran, untuk mendapatkan pelatihan, untuk mendapatkan ilmu Bapak. Nah, kemudian dari situ kita di koperasi menawarkanlah modal penyertaan di mana bagi Bapak Ibu yang belum siap untuk masuk ke dunia trading, Bapak Ibu bisa menggunakan modal yang ada masuk ke modal penyertaan. Nah, itu pun kita sudah batasi di situ, tidak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena yang kita harapkan di sini adalah jumlah member, bukan jumlah uangnya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, dari situ yang kita harapkan adalah dari hasil modal penyertaan tersebut, Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan edukasi lagi kepada orang-orang baru, gitu ya. Jadi dari hasil tersebut Bapak Ibu sisihkan untuk Bapak Ibu melakukan edukasi. Nah, dari situ akan ketemu lagi member yang baru, demikian seterusnya. Itu untuk kenapa kita melakukan modal penyertaan salah satunya. Yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa menunjang semua unit-unit bisnis kita, juga menunjang dari anak-anak usaha kita. Nah, itu ya Bapak Ibu, jadi biar tidak salah. Itu clear, itu udah clear sih Bapak Ibu. Intinya itulah kenapa mereka harus belajar, dapat surat, dapat sertifikasi, tanda tangan pernyataan berisiko. Tanda tangan pernyataan berisiko pun itu udah dari awal sebenarnya. Ya kan, jadi tadi ada yang komentar itu, kenapa baru keluar ini, mungkin dia baru tahu. Nah, Pak Bayu, tolong nih dijelaskan kenapa ada anggota Pak Bayu yang damping Bali Token di mana. Nah, tolong jelaskan itu Pak Bayu. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, itu dulu waktu baru Bali Token launching ya, itu teman-teman di koperasi sangat antusias sekali sehingga mereka belinya banyak-banyak waktu itu. Nah, kemudian kita karena sibuk di koperasi gitu ya, jadi kita belum dari beberapa tim
tim saya itu mereka belum bisa mengikuti, sehingga mereka coba-coba Bapak Ibu. Nah, dari hasil coba-coba itu ternyata yang terjadi adalah dumping. Nah, dari situ akhirnya pada kondisi itu saya kaget karena saya di kontak sama saudara, ini ada yang dumping. Akhirnya saya masuk ke dalam, ini siapa yang melakukan ini, tolong langsung dibalikkan. Nah, ternyata dari yang dibalikkan itu tidak semudah waktu dia melakukan penjualan, karena begitu kita melakukan penjualan secara besar-besaran, dampaknya itu adalah market jadi bergejolak, sehingga saat dia belikan kembali BNB yang dia dapat itu ke Bali Token itu tidak sesuai Bapak Ibu. Itu ya. Ya, itu intinya manajemen Pak Bayu harus bertanggung jawab lagi mengembalikan harga ke sedia kala ya Pak Bayu ya. Saya sudah kasih kepercayaan dengan Pak Bayu dan tim mengelola dengan sangat profesional, tapi kenapa kok malah seperti ini jadinya? Akhirnya yang berbuat timnya Pak Bayu, yang orang negatifnya ke saya akhirnya. Semuanya sudah kita siapkan promo-promo. Nah, coba dijelaskan juga untuk menyerap Bali Token itu seperti apa solusinya nih Pak Bayu. Yang kita ping kemarin, saya jujur sekali saya sangat kecewa gitu loh Pak Bayu. Saya jujur sangat kecewa ini dengan timnya Pak Bayu ini ya. Tapi tetap aja timnya Pak Bayu itu juga yang belum ikut edukasi yang jelas. Anda belajar dulu proses bisnisnya seperti apa. Percuma juga nanti Anda di sini berkuar-kuar, marah-marah, itu tidak ada solusi. Jadi kenapa saya setiap malam ini nge-zoom buat Bapak Ibu untuk menyelesaikan kekeliruan masalah penyampaian di lapangan. Akhirnya sekarang saya tahu, ternyata saya baru tahu kok, saya nggak ngerti apa-apa kok, saya ini modal balik kok segala macam. Jadi semuanya itu kita sudah belikan ke aset digital kita. Memang ada diversifikasi, makanya kan masih punya kita di Vegi Token masih ada, di yang lain masih ada, di Umroh masih ada, di tanah kita masih punya. Tapi artinya Bapak Ibu, yang untuk Bali Token ini diselesaikan dulu. Jadi nanti supaya modalnya segera kembali. Nah, makanya Pak Bayu nanti itu wajib bertanggung jawab dengan manajemennya, yang damping-damping itu harus gencar untuk rekrutmen Pak Bayu. Solusinya itu, karena dengan begitu harganya kan akan dibeli lagi di market. Itu miliaran loh Pak Bayu yang harusnya bisa dikembalikan ke member-member, jadi nggak dapat jadinya gitu loh Pak Bayu. Kasihan nanti holder baru tuh Pak Bayu. Saya itu mempercayakan dengan tim, jadi baru bisa ini gitu loh. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah exit ya, Anda nggak usah berisik ya. Anda yang udah isi exit sudah diproses sama manajemen ya. Nanti dipotong dengan yang sudah Anda dapat modalnya. Jangan nanti Anda sudah dapat ngaku-ngaku ikut 100 juta, 200 juta, 300 juta, ternyata begitu dicek cuma 10 juta. Kita tahu Bapak Ibu semua lagi ini, tapi begitu bisnis lancar-lancar aja ada nggak ngasih tahu ke manajemen, terima kasih ya udah lancar segala macam. Nah, jadi begitu ada problem, tolong Bapak Ibu jangan provokatif. Kita sekarang harus bekerja sama bersama-sama. Karena gini Bapak Ibu, sekarang ini yang kita diberhentikan itu kegiatan dari otoritas jasa keuangan. Jadi Bapak Ibu ya, otoritas jasa keuangan itu, SWI itu ya, itu kalau dilanjutkan terus ya, semuanya nanti bisa dipidana Bapak Ibu ya, karena melanggar itu aturan. Dan saya tidak mau juga mengambil risiko terus-terusan, makanya saya stop ya. Stop dan kita carikan cara solusi untuk menjualnya. Nah, makanya Bapak Ibu tolong bersabar dulu, jangan Anda berasumsi begini dan begitu dulu. Tolong nanti Anda sampaikan ya. Jadi nanti edukasinya harus sampai benar. Tapi ini Pak Bayu ya, ini dihadiri oleh ini saya record juga. Ya, jadi tolong nih Pak Bayu ya. Recording in progress. Nanti timnya Pak Bayu di koperasi semangat untuk melakukan rekrutmen sehingga Bali Token yang ada hak-haknya para member itu yang tidak harusnya didamping atau dijual individual oleh timnya Pak Bayu ya, itu harus bertanggung jawab sepenuhnya itu Pak Bayu, semua tim manajemennya Pak Bayu ya, supaya juga tolonglah dijaga juga nama baik kita gitu loh Pak Bayu.
Jadi jangan lagi salah edukasi, jangan lagi sampai salah. Dan Bapak Ibu semuanya, saya pastikan semua masalah ini akan selesai dengan baik. Kita banyak proyek, kita banyak untuk backup ada. Tapi kan kita harus menyesuaikan. Kita harus cek data dulu. Intinya Bapak Ibu bersabar. Tahun lalu lebih parah lagi, 25 miliar uang perusahaan dibawa kabur sama leader-leader yang cuma ngaku-ngaku leader gitu loh. Tapi akhirnya selesai Bapak Ibu ya. Akhirnya selesai dengan kepala dingin, kita berjalan dengan baik. Insya Allah selesai semua Bapak Ibu. Jadi nggak perlu Anda kuat-kuatan urat leher di sini. Anda nggak perlu kuat-kuatan apa di sini. Yang namanya bisnis semua ada risiko. Anda siap untung harus siap rugi juga. Jangan begitu untung Anda diam-diam. Begitu nanti Anda bermasalah, kemudian Anda ikut menyerang gitu loh. Pokoknya saya nggak mau tahu ini segala macam, ya nggak bisa. Semua bisnis itu punya aturan yang jelas. Di kita juga ada aturan yang jelas, Bapak Ibu. Saya menghormati Bapak Ibu di sini pasti banyak dari berbagai background ya Bapak Ibu ya. Saya tidak tidak mau meremehkan atau mencari masalah dengan Bapak Ibu, tidak. Mari kasih waktu manajemen menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya. Kemarin dikasih SDG stabil biar nggak kurang harganya, komplain semua. Sekarang dikasih beli token untuk bisa segera dijual di market, komplain juga. Jadi kalau semuanya masih protes, nggak mau jalani proses, ya terus maunya gimana gitu loh. Kita udah kasih solusi-solusi terbaik, tapi maunya begini dan begitu, ya gimana? Ayo dong Bapak Ibu, kita dewasa ya. Jadi intinya saya di sini akan kawal. Saya pastikan akan kawal di sini. Manajemennya Pak Bayu bermasalah, saya akan kawal, mereka pasti bertanggung jawab Bapak Ibu. Ya Pak Bayu ya. Ini saya akan kawal Pak Bayu loh, ini mewakili semua member-member ini. Ya, supaya kita sama-sama, kita harus dewasa menyikapi ini. Saya tidak menyalahkan timnya Pak Bayu atas ketidakpahamannya. Tapi harusnya manajemennya Pak Bayu itu harusnya sudah paham itu. Dari cara mereka menjual itu adalah unsur kesengajaan yang saya lihat, bukan belajar Pak Bayu. Itu bukan belajar namanya seperti itu. Jadi saya tidak terima eksepsi untuk belajar di situ. Makanya nanti yang bersangkutan ya tolonglah ini bisnis kita bangun dengan nama baik, dengan reputasi baik Pak Bayu. Jadi jangan sampai dengan masalah timnya Pak Bayu 1-2 orang, puluhan ribu member kita menjadi korban akhirnya. Jadi nyangkut kan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu uangnya nggak hilang, tapi jadi nyangkut karena harganya turun gitu loh. Jadi pada saat kita pumping, sekali pumping 10 miliar, sekali pumping 20 miliar, itu kan dibelikan kembali token Bapak Ibu. Sampai harganya 0,2 perak rata-ratanya. Nah makanya pada saat sekarang, kalau Bapak jual di harga sekarang, value-nya hilang. Itulah kenapa kemarin itu kita kasih SDG sebagai stabil coin supaya tidak hilang value-nya. Tapi begitu dari bagian listing masih ribut lagi. Ya kalau ini nggak bisa, ya sabar dulu. Alasannya utang belum listing, belum bisa liquid, kami mau ganti ke Bali Token aja. Oke, kita voting ya, yang setuju dengan Bali Token, dengan SDG, akhirnya sepakat dengan Bali Token. Nah begitu kita ada wacana, Bali Token ini nggak dimasukin ke walletnya Bapak Ibu, tidak. Bali Token ini ya, nih saya tulisin nih Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu biar paham ya. Sini saya tulis. Pak Bayu monitor nanti itu kelihatan nggak ya? Kelihatan, jelas. Nah, jadi yang terjadi instruksinya adalah dari Bali Token ini kita serahkan melalui Kanwil dan Kancap. Kanwil dan Kancap ya Bapak Ibu ya. Bukan ke walletnya Bapak Ibu. Sehingga pada saat ada join member nanti, ya member join nih di Platinum, mereka dapat 5 juta Bali Token. Ya, senilai 5 juta Bali Token. Kalau kemarin harganya itu 0,2 perak, ya, dapat dia 5 juta Bali Token. Kenapa 0,2 perak? Karena di sini mayoritas kita 90% dari harga Bali Token itu nyangkut di harga segini. Ya waktu kita pumping itu kan semua dana pumping itu kan dibelikan ke Bali Token. Bapak Ibu melihat tradingnya, ya, melihat kenaikan harganya depan mata Bapak Ibu. Nah, karena dia nyangkut sekarang, kalau kita jual sekarang di 0,007, hilanglah harganya. Bapak Ibu rugi kalau jual sekarang, namanya itu cut loss, ya. Jangan cut loss. Makanya supaya tidak cut loss, beli ini kita transfer ke Kanwil dan Kancap. Pada setiap saat member join di Platinum, ada tambahan 1 juta rupiah lagi untuk yang punya Bali Token.
Nah, jadi yang punya beli token, contoh ada yang punya beli token nih 100 juta, ya. Pada saat dia ada yang bergabung 5 juta, berarti kan dia dapat uang kalau harga 0,2 perak kan 1 juta, ya 1 juta. Nah, pada saat 100 jutanya habis, berarti kan 20 juta dia ikut, Bapak Ibu. Jadi bali token dia terjual, sold out gitu ya, modal dia kembali gitu loh. Dan terjadi dumping di market tidak terjadi. Nah, dumping tidak terjadi. Nah, yang terjadi sekarang adalah, ya saya nggak tahu itu Pak Bayu siapa sih itu yang dumping itu, dia Kambil apa Kancap sih? Bukan kan? Bukan. Yang terjadi dari wallet, dari brankas ya, dari brankas itu kita kirimkan. Jadi koperasi itu punya 51% dari bali token ya. Artinya semua member yang ikut di penyertaan ya, di penyertaan modal ya, itu memiliki 495 triliun bali token. Nah, itulah walletnya kita kirimlah ke koperasi dengan harapan dari koperasi ini langsung distribusi ke Kanwil dan Kancap ya, ke Kanwil Kancap supaya segera ditradingkan. Orang-orang yang harusnya menunggu lama bisa lebih cepat gitu loh. Tapi yang terjadi, yang harusnya dari koperasi ini ke Kanwil Kancap, tidak tahu kenapa di timnya Pak Bayu itu bocor. Saya nggak tahu kenapa nih, makanya saya minta tanggung jawabannya nanti. Lalu dari bocor ini, Lea lakukan dumping besar-besaran. Nah, ini yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Ya, saya mah ngapain saya tutup-tutupin, semuanya terbuka, faktanya begitu gitu loh. Akhirnya yang tadi kita harapkan ini jadi lebih sulit lagi karena harganya jadi jatuh. Nah, jadi yang dijual itu cuma 100 juta rupiah nilai value-nya. Tapi karena berbondong-bondong semua orang dari Eropa, dari mana-mana juga ikut jual. Itulah yang membuat dumpingnya terjadi gitu loh. Nah, makanya Bapak Ibu biar paham, ini jadi pembelajaran buat semua. Saya nggak terima lagi alasan saya nggak ngerti, saya nggak ini. Ya semuanya jelas diedukasi di sini. Jadi kalau Bapak Ibu blaming saya nggak ngerti, saya nggak ini, nggak ada. Semuanya ada aturan. Semua yang masuk tuh udah diajarkan. Semua yang masuk tuh udah tahu resikonya. Begitu sekarang Anda bilang Anda nggak tahu risikonya, kita punya aturan jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya sekarang bali token yang ada itu dijual dengan paket. Supaya apa? Edukasinya berjalan ya, jadi jalan. Nah, yang tidak mau jalan lagi, makanya yang tidak jalan atau Anda mundur, maka aset Anda kami jual. Nah, dijual asetnya. Sehingga begitu aset Anda dijual, artinya apa? Anda modalnya kembali. Modalnya kembali. Karena kalau kita jual di market, harga hancur. Harganya sekarang 0,07. Tapi kalau jual dengan paket, ya dengan paket, tetap harganya sama 0,2. Sehingga harga beli tokennya modal Anda utuh, kembalinya utuh. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu penjelasannya. Jangan ada lagi nanti yang nyinyir begini begitu. Kalau Anda tidak paham ya, Anda bertanya. Ya, nah itu wajar. Justru kalau Anda jual sekarang, ya, dijual sekarang, di situ Anda maka rugi. Anda akan rugi kalau Anda jual sekarang. Karena value Anda lagi turun, value-nya turun. Ya, apalagi dengan kondisi salah segala macam itu. Pokoknya saya minta ya Pak Bayu ya jawab dari timnya Pak Bayu itu dan Pak Bayu sendiri juga. Jangan kita udah briefing baik-baik, tapi malah hancur jadi begini. Akhirnya apa? Yang diserang itu saya sama orang. Saya nggak tahu apa-apa, bukan saya yang kerjain. Tapi saya pastikan bisa di-tag itu. Siapa yang dumping-dumping itu saya bisa di-tag. Nah, makanya itu kan dari orang koperasi sendiri. Nah, makanya Pak Bayu itu saya minta pertanggungjawabannya di depan semua member nih Pak Bayu. Jadi tidak saya menyebutkan tidak, tapi supaya manajemen Pak Bayu juga evaluasi dan bisa ngomset bersama-sama. Karena semua Bapak Ibu tenang aja, selagi saya ada di sini, bisnis ini akan terus berjalan. Tapi yang kita minta butuh itu adalah waktu. Kasih waktu menyelesaikan. Dan di sini kita aturan yang jelas, jangan nanti ikut dari dana pinjaman, jangan ikut dari dana ini dan itu ya. Makanya Bapak Ibu itu harus paham. Kemudian Bapak Ibu tadi saya share ya. Saya share tadi Bapak Ibu, saya ada share tadi di apa namanya? Di ini ya. Oh, mana nih? Saya share tadi di semua di sini nih. Ya, di grup koperasi yang ikut ya. Ini kelihatan Pak Bayu ya? Kelihatan. Nah, ini. Jadi pada awalnya ini kan kita maunya itu adalah
Bapak Ibu terimanya USDG. Karena sekarang kan semua voucher dibelinya pakai USDG. Dan paket global pun akan kita buka pakai USDG. Paket Indo pakai USDG. Sehingga USDG yang Anda miliki itu terserap dia terserap. Begitupun paket global akan dibuka, ya. Dan USDG ini dimiliki oleh semua member kita. Artinya tidak ada single ownership di sini. Ya, jadi Bapak Ibu, nah kita juga punya program untuk pembuatan token. Jadi Anda mau bikin token dari white paper, kemudian sampai ke smart contract, kemudian scriptnya, codingnya, testnetnya semua sampai listing nanti di Bali Swap, sampai nanti MI provider, CMC CoinGecko. Nah itu ada solusinya Bapak Ibu. Intinya sabar. Kemudian pembuatan perusahaan, kita juga bisa menggunakan USDG Anda itu Anda bayarkan, Anda bisa dibuatkan perusahaan, virtual office, co-working space, ya. Atau nanti pada saat project Anda yang sudah bergabung itu kayak contohnya Bali Token, nanti kita akan listing dengan USDG/BRI, USDG/VG, USDG/Umroh, PKT, SPT, AMI. Jangan nanti Anda dengan adanya sekarang Anda malah cut loss. Dengan Anda cut loss bukan jadi bisa. Malah kehilangan uang Anda sekarang karena sahamnya lagi turun gitu loh. Nah, jadi sewa hash power juga pakai USDG. Akhirnya kita tahun ini kalau lancar program kita 534 juta atau sekitar 7,7 triliun tahun ini potensinya. Kalaupun 10%-nya kita dapat Pak ya, cuma 10% itu 700 miliar. Ya 700 miliar ini udah aman untuk backup pengembalian modal juga. Nah gitu loh. Karena ini untuk membackup koperasi. Jadi Bapak Ibu jangan dulu berisik, ya jangan dulu underestimate, Anda tidak paham, Anda salah sampai, nanti itu justru bahaya. Jadi itu yang namanya nge-food. Jadi Bapak Ibu itu sebar food, fear, ketakutan. Jadi F itu ketakutan. Jadi Anda menyebar ketakutan, itu justru akan bahaya. Ya, U itu uncertainty, ketidakpastian. Ya, itu akan bisa parah nanti. Ya, makanya Bapak Ibu jangan Anda negatif dulu, biarkan manajemen bekerja dulu ya supaya aman. Bahkan Bapak Ibu di sini juga ada programnya, tidak cuma itu ya. Programnya juga ada untuk staking. Jadi bagi Anda nanti yang USDG-nya masih nganggur, ayo deh jual lagi ke kita di stakingkan. Mulai dari 100 US dollar Anda nanti bisa dapat sembako tiap bulan bersama sembako token. Hanya dalam waktu 30 hari udah mulai sembakonya tiap bulan. Ya Anda yang ikuti 200 stakingnya Anda bisa dapat handphone tanpa kehilangan modal Anda ini. Jadi di stakingkan saja. Staking kan kita nggak perlu trading gitu. Jadi dengan permintaan tadi akan naik. Jadi ada yang ikut 300 dolar, ada yang ikut 500 dolar bisa nanti dapat diambilkan motor. Ya ada juga yang diambilkan laptop, ada juga yang diambilkan motor, ada yang juga sampai dapat mobil operasional. Intinya kalau Anda edukasinya benar, ya edukasi Anda benar, maka tidak ada masalah Bapak Ibu. Ya tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tidak diedukasi oleh para leader-leader Anda, inilah Anda nyebar food akhirnya. Anda takut, Anda ini, Anda itu. Saya Bapak Ibu, saya menghadapi seperti ini tahun lalu juga seperti ini. Lebih parah lagi, perusahaan yang ditipu-tipu orang. Tapi perusahaan kita tetap tangguh, tetap muncul, tetap bangkit. Karena kita bukan orang yang mau merugikan Bapak Ibu. Ya. Makanya Bapak Ibu, ayo dong, santai aja gitu loh. Gak usah panik, gak usah takut kehilangan gitu loh. Jadi yang namanya bisnis itu ada risikonya dan kita sudah sampaikan. Tapi bukan berarti resiko itu semuanya langsung beresiko. Kemudian kita tutup, gak ada jalan. Makanya kita buatkan program. Program ini berjalan, akhirnya apa yang terjadi? Bisnis jalan kembali. Kalau bisnis jalan kembali, semua jadi aman. Makanya sekarang manajemen berusaha untuk segera membuat program-program sebaik-baiknya biar bisa. Makanya USDG yang udah dapat modal agent-agent itu bisa kejual dengan program ini. Ya, program ini hanya untuk member baru. Ya jangan nanti Anda member lama ikut lagi, katanya Anda mau cash flow-nya mau exit. Makanya dengan adanya nanti member baru Anda keluar udah aman, gak usah ikut-ikut lagi. Yang penting modal Anda aman. Anda udah bisa exit gitu loh. Nah, dan ini nanti agen wajib melalui kancap dan ambil. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita kasih banyak solusi. Jadi yang kita kasih itu adalah solusi. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Tenang saja sekarang dulu, tenang.
Ya, jadi Bapak Ibu, saya nggak kenal dengan Anda, ribut-ribut di Telegram, ribut-ribut di seperti ini kan tidak enak ya. Jadi kita itu aja dulu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Intinya kita malam ini itu memberikan kepastian ke Bapak Ibu, tenang saja. Jadi jangan panik. Kalau Bapak Ibu panik malah tenggelam. Kan saya bilang kalau Bapak Ibu lagi berenang di laut, sementara di stop nih karena ada yang lewat gitu, ada kapal yang lewat atau apa yang lewat. Tapi habis kapalnya lewat, badainya lewat, kita berenang lagi. Kalau Anda panik, tenggelam, Anda kehabisan energi. Sekarang itu udahlah, teman-teman tenang saja. Kami selesaikan ini pelan-pelan satu-satu ya, supaya nanti enak. Program stakingnya mantap. Anda nggak akan kehilangan. Program sembako kita jalan, cash flow kita jalan, koperasi kita hidup kembali. Ya kan yang di stop itu kan program pumping-pumping itu yang di stop. Makanya nggak ada lagi program itu Bapak Ibu. Tidak boleh dijalankan. Kalau seandainya dijalankan pidana. Kalau pidana semuanya bermasalah, ditutup lebih bermasalah lagi, jangan harap 1 rupiah pun bisa kembali. Makanya dalam rangka kita menyelesaikan masalah ini, harus kita berlapang dada, bersabar, adem, jangan berisik. Kalau Bapak Ibu malah berisik, panik, akhirnya orang nggak ada yang yakin, mati semua. Bali token makin hancur. Makanya kita cepat listing, sembako token kita cepat listing, VG token kita cepat listing, umroh token kita cepat listing, sehingga program-program penyertaan Bapak Ibu tadi bisa kembali. Nah, pada saat nanti modalnya kembali, saya pastikan Bapak Ibu, kalau besok itu Bapak Ibu mau ikut lagi, pastikan Bapak Ibu paham. Tapi sekarang kita akan berusaha bagaimana Bapak Ibu semua modalnya kembali bisa dirupiahkan. Karena semuanya sekarang dalam bentuk aset digital. Nah, kalau Anda sudah paham, saya udah ngajarin Bapak Ibu sudah hampir setahun ya. Jadi Bapak Ibu saya mohon maaf, yang baru-baru selamat datang di keluarga Goldcoin ya. Yang udah lama-lama kayak Coach Bayu, Kang Sandi, semua yang ada di sini ya. Orang-orang yang lama, coba deh Bapak Ibu share deh sama orang-orang yang udah lama bergabung. Mereka tuh sangat paham industri ini dan sangat paham risikonya. Risikonya terjadi kalau Anda hari ini jual, justru di situ Anda kehilangan uang. Makanya program koperasi juga tidak berdiam diri. Dia membuat program-program yang banyak supaya bisa menyerap kembali. Begitu nanti Anda sudah kembali modalnya, pastikan Anda nggak usah ikut lagi. Karena kalau Anda ikut lagi, Anda nggak paham nanti, bahaya. Jadi nanti jangan ada, kasihan. Jadi saya Bapak Ibu yang baru-baru selamat datang ya di keluarga kita. Saya bukannya nyalahin Bapak Ibu, nah Bapak Ibu nggak salah. Yang baru bergabung itu tidak salah apa-apa. Yang salah itu adalah orang yang menjelaskan tidak tuntas. Jadi menjelaskannya hanya untung-untung saja, Nah, makanya Bapak Ibu yang merasa menjelaskan seperti itu ke orang-orang, sekarang diluruskan lagi penjelasannya. Minta penjelasan ke Pak Bayu. Pak Bayu, ini seperti apa sih sebenarnya proses bisnis kita? Seperti apa sih caranya dapat uangnya? Masa untungnya bisa iya sih sebesar itu? Nah, kalau nggak percaya, ayo kita sama-sama praktek. Itulah gunanya sekarang. Kita kembalikan melalui, oh iya bener loh, saya ikut 1 juta, sekarang udah jadi 2 juta loh semalam. Lalu kalau semalam berapa berarti itu 1 juta dapat 1 juta? 100%. Dan itu sudah berkali-kali kita lakukan Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Ada program pumping Bali Token kemarin itu semua orang panen raya malam itu ya. Jadi tapi dia belajar sendiri. Tapi kan sayang kalau yang belajar itu aja. Makanya Bapak Ibu yang baru-baru bergabung jangan panik ya. Bapak Ibu yang baru bergabung jangan panik. Tenang saja, semuanya sekarang sedang kita handle. Naik turun itu wajar, nama juga dagang, benar nggak? Kita kan dagang rugi, untung itu wajar. Nah Bapak Ibu sekarang tuh masuk dalam bisnis perdagangan. Dan makanya Bapak Ibu itu jangan asal-asal ikut aja. Kalau di tempat lain segede-gedenya Bapak Ibu bisa investasi sini diterima. Di sini mungkin satu-satunya perusahaan yang nolak. Ya dari 1 juta diturunin ke 50 juta. 50 juta diturunin lagi sekarang jadi $1.000. Karena itu untuk belajar. Untuk belajar Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu saya harap tolong komentarnya sekarang jangan yang pedas-pedas. Jangan Anda ajak ribut orang.
Anda baru bergabung, Anda pelajari dulu gimana sih ini pola bisnisnya. Oh ternyata pola bisnisnya begini loh, dibelikan ke sembako token contohnya, dibelikan nanti kembali token. Ya jadi nanti supaya sama-sama paham. Akhirnya kalau Anda ribut, desak-desak, begini masalah baru timbul lagi. Masalah baru timbul lagi. Ya walaupun sampai mati masalah itu nggak ada selesai. Lahir aja kita udah ada bawa masalah sebenarnya. Nah makanya Bapak Ibu sekarang tolong tenang. Makanya setiap malam, saya bersama Coach Arga, bersama para leader-leader Anda, setiap malam loh saya siapkan waktu saya untuk Bapak Ibu menjelaskan lagi, meluruskan lagi. Jadi nanti tolong Pak Bayu nih tiap malam kalau saya nggak ada, nanti Pak Bayu harus pimpin meluruskan kepada tim. Makanya programnya sembako tokennya Coach Arga itu bisa dikolaborasikan dengan Pak Bayu, dengan program itunya Pak Bayu supaya kencang. Karena sembako token itu pasti kencang banget gitu loh. Nah, saya meluruskan di publik seperti ini Pak Bayu, bukan saya marahin, tidak. Jadi artinya gini Pak Bayu, sebagai pimpinan itu wajar, sesalah-salah Pak Bayu pasti saya juga yang salah. Nah makanya semua orang pernah salah, tapi bukan berarti kita meninggalkan, bukan berarti saya tinggalkan timnya Pak Bayu atau timnya atau Bapak Ibu yang sedang nyangkut-nyangkut ini. Saya loh bertanggung jawab, turun setiap malam, nge-zoom setiap malam, meluruskan supaya Bapak Ibu itu tidak ada yang salah paham. Nah, contohnya di sini Coach Arga, mana nih Coach Arga? Sebentar ya, biar ada yang lain. Coach Arga saya jadikan panelis sekarang Coach Arga, karena Coach Arga udah jadi CEO. Nah, itulah contoh-contoh yang udah sukses di sini. Jadi nanti supaya nanti enak, termasuk sama Coach Karyana, juga saya undang di sini Coach sebagai panelis. Ya, maksud saya gini Bapak Ibu, tenang aja, semuanya program. Oke nih, balik token saya nggak laku ya, kita dapat sembako tiap bulan, dapat handphone, dapat laptop, oke. Nah, habis itu gimana lagi? Ya, tunggu dulu, program ini jalan, cash flow kita masuk, balik modal Bapak Ibu semua. Nah, habis itu Bapak Ibu yang putuskan, mau ikut tetap sama kita, oh iya ini loh benar-benar yang bertanggung jawab, atau Bapak Ibu mau berhenti, silahkan. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu salah paham, masuk ke sini ngajak-ngajak ribut orang, padahal Bapak Ibu orang baru, nggak tahu regulasinya seperti apa. Oke, harusnya Bapak Ibu soal dulu, Coach, ini seperti apa sih caranya, bagaimana sih, ya gitu. Coach Arga monitor. Coach Arga monitor. Coach Karyana monitor, ada hadir Coach Karyana. Oke, nggak ada masalah deh. Jadi siap. Oke, Coach Karyana monitor. Ini wah lagi gelap-gelapan nih, besok nonton MotoGP ya. Lagi gini Coach, habis BOP Lombok Timur, OTW di mobile nih Coach. Ya siap Coach. Lanjutkan Coach, izin mungkin nanti gini Coach, kepada para leader-leader mohon disampaikan Coach agar tidak terjadi salah edukasi. Jadi sebagai Dewan Leader Nasional nih, sebenarnya masalah ini timbul karena adanya miskomunikasi ada sebenarnya. Jadi karena miskomunikasi kan perlu kita luruskan gitu loh. Jadi mohon disampaikan kepada teman-teman kita se-Indonesia Coach agar tidak lagi over promise gitu lah, atau ngasih janji-janji manis. Begitu ada masalah seperti ini, mereka hilang gitu loh. Mereka hilang. Akhirnya dikejar itu para leader, manajemen. Yang seharusnya kan tanggung jawab itu adalah pada leader-leader di lapangan. Silakan Coach. Oke, makasih Coach Adam. Terima kasih teman-teman semua seluruh Indonesia, Winda 1000 lebih ini. Oke teman-teman, kalau saya boleh sarankan, saya barusan habis BOP nih di sebuah perkampungan di Lombok Timur. Biasanya saya kasih penjelasan adalah tentang edukasi. Kedua, yang penting adalah kita yang disebut dengan bisnis harus siap rugi, siap untung. Jika Bapak Ibu tidak siap rugi dan tidak siap untuk untung, lebih baik jangan berbisnis. Itu biasanya serahkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah berbisnis kalau tidak siap untung, tidak siap rugi. Lebih baik ambil selimutnya, tidur. Nah, itu biasanya bahasa saya di lapangan Bapak Ibu sekalian. Jadi lagi sekali adalah, jadi kalau pengalaman saya selama ini sudah 1 tahun 2 bulan di bisnis Goldcoin ini, yang ada adalah hanya untung.
biasanya. Nah, selama ini itu terjadi. Paling tidak kita dikasih 0,1% setiap hari. Minimum kita tidak rugi lah. Kenapa demikian? Karena saya juga jelaskan tentang trading Bapak Ibu. Trading itu ada 3, ada trading bursa efek, itu jelas ada untung ada rugi, bisa kita kalah. Trading kedua adalah trading forex. Itu yang disebut dengan mata uang asing yang dipakai produknya. Itu pun nanti ada untung ada rugi dan siap kalah siap menang. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah trading yang disebut dengan trading kripto. Ya, yang selamanya ini kalau kita pintar untuk mentradingkan barang ini tidak ada istilah rugi. Begitu Bapak Ibu. Ya, itu cara saya menjelaskan lagi sekali. Poinnya adalah jadi Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu salah tanggap tentang bisnis ini. Kenapa untungnya besar? Karena kita berada di trading kripto. Oke. Dan saya tekankan juga Bapak Ibu, kenapa kita tidak serakah seperti bisnis yang lain? Bapak Ibu punya uang 100 juta, 1 miliar tidak butuh kami. Kami butuh hanya maksimum satu orang 20 juta. Jadi tidak perlu Bapak Ibu jual sawah, jual sapi, jual rumah Bapak Ibu. Oke. Semampunya saja. Jika mampunya hanya 250.000, ya silakan dimulai dengan 250.000. Jika mampunya hanya 1 juta, dimulai dengan 1 juta. Jangan memaksakan diri. Nah, itu kira-kira Coach Adam barangkali bisa diterima. Oke, terima kasih Coach Karyana. Terima kasih sebenarnya, alhamdulillah udah lebih adem. Intinya sebenarnya Bapak Ibu, tolong leader-leader ya, santai saja. Kalau Anda mau modalnya kembali utuh, aman, berikan waktu para trader untuk menguangkannya, menunggu momen yang tepat kapan harus menjual, ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau Anda jual sekarang, Anda bisa aja jual sekarang, tapi modal Anda hilang anyuk. Tapi kalau Anda jual di 0,2, itu maksudnya, karena itu modal Anda di 0,2 dapatnya. Ya, jadi supaya nanti sama-sama aman, ya. Jadi, Coach Arga monitor, bisa bicara Coach Arga? Coach Arga monitor. Coach Arga. Tolong mic-nya Coach Arga di-on kan. Coach Arga mic-nya unmute. Ya, gangguan ini Coach. Jadi tadi tidak pencet tidak dengar ya. Mohon izin Coach Arga, tolong nih Bapak Ibu yang saya hormati se-Indonesia, baik yang udah lama atau yang baru bergabung ya. Ini adalah Coach Arga, orang yang legend dari Goldcoin ini, udah mengawal Goldcoin ini dari awal Desember 2020 ya Coach Arga ya. Iya, nah, adanya fenomena ini Coach Arga, mohon diberikan nih pemahaman kepada anggota yang baru bergabung agar tidak panik, ya agar tidak panik sell lah namanya. Yang terjadi itu panik sell. Kalau ada yang jual kayak Bali token, sekarang dia panik sell. Bukannya malah modalnya balik, malah rugi dia sebenarnya. Gitu, dia rugi itu sebenarnya. Nah, ya silakan Coach Arga disampaikan ke mereka yang baru bergabung, biar tidak salah paham, ya biar ini tidak dikira BO nggak jelas. Gitu loh Coach Arga. Tolong disampaikan Coach Arga, silakan. Oke, siap Coach atas waktunya. Jadi Bapak Ibu, kita cerita hari ini dari pengalaman saya dari tahun 2020 saya sudah jadi member Goldcoin. Ya insya Allah yang saya ceritakan ini adalah fakta. Jadi dulu dari acara Grand Launching 2021 itu saya meraih kendaraan Expander dan saya punya gelar peraih Expander tercepat Sumatera pada saat itu. Nah pada saat itu postingan itu melalui manual, hanya berapa admin pada itu di Jakarta ya, karena membernya terlalu banyak untuk pesat sehingga admin kewalahan pada saat itu, datanya sempat bertumpuk. Nah akhirnya kebijakan dari Bapak Rizky Adam untuk cepat dan mempercayakan leader itu vouchernya dibagi-bagikan ke leader-leader besar. Jadi voucher itu ada yang nilainya miliaran sampai puluhan miliar. Nah, terus pada saat itu leader yang tidak amanah dipostingkan. Bahkan ada yang orang datang ke Bali itu berangkatnya satu pesawat tapi belum punya voucher, sampai di Bali dipostingkan jadinya crossland plus pasukannya crossland. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang terjadi di sana sempat ribut karena yang dapat voucher duluan postingkan orang-orang yang dikenal. Pada saat itu sempat ribut juga. Akhirnya leader yang pegang voucher yang bermiliar-miliar sampai puluhan miliar tadi itu uangnya nggak ditransferkan ke perusahaan, vouchernya dijual, pinnya diposting, maka perusahaan, coba bayangin ya, dihitung, satu platinum itu diposting ya,
itu perusahaan harus bayar bonus sponsornya 750.000. Kalau terjadi pasangan keseimbangan kiri dan kanan, perusahaan bayar untuk pairing itu 15%, maka yang terjadi adalah 600 berapa ya? Kalau nggak salah 562.000. Jadi ketika pingpong double, maka perusahaan akan bayar yang nilainya jutaan. Itu satu orang. Dan saya ada testimoni member salah satu member dan berapa member waktu itu saya balikkan 10 lipat kali ganda jika benar-benar bisa membuktikan. Satu orang ngambil paket brown atau paket 250.000 itu banyak yang diposting dengan paket platinum. Terus saya tanya juga para leader-leader, bagaimana Anda membagi voucher Anda ketika perusahaan mengalami rugi yang sangat pesat? Karena pada saat itu aku mengalami, ya aku sendiri pakai data yang real ya, data yang real dalam arti kata berapapun voucher saya, yaitu yang saya bayar. Berapapun yang voucher kami jual, ya itulah yang kami bayar kan gitu. Nah tapi leader-leader yang lain dia posting paket platinum, brown, gold, silver semuanya diposting. Pinnya habis, vouchernya habis, dan beliau langsung seenaknya pindah ke bisnis lain. Dia pergi, akhirnya perusahaan punya beban sistem yang cukup banyak. Pada saat itu sekitar 25 miliar. Karena gini Bapak Ibu, saya kenal Bapak Rizky Adam itu sudah 1 tahun lebih ya, dari bulan Desember. Saya salah satu orang yang sering komunikasi, makanya di antara leader-leader yang besar, yang kemarin foto profil ketika saya buka waktu acara presentasi sembako token, itu adalah momen-momen leader lama masih dalam perjalanan meraih kendaraan, 9 mobil berangkat ke Bali, mulai jalan tol dicukupi, mulai hotel dicukupi, pulang diongkosi, ada yang pulang juga belum nyampe rumah itu udah bawa bisnis yang lain, itu ada. Waktu saya masih nyampe ke Solo juga itu banyak Bapak Ibu, padahal perusahaan sudah memberikan yang terbaik pada saat itu. Nah, kalau mikirkan support, sebenarnya jangan ditanya lah Bapak Rizky Adam tuh, ini saya bukan banggakan Bapak Ibu, karena saya benar-benar kenapa hubungan saya sama beliau tuh dari hati, bukan sekedar saya ngambil bisnisnya. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, walaupun member saya jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu, ketika Bapak Rizky Adam yang memperjuangkan kita sampai Zoom bermalam-malam, sampai seperti ini, jika terjadi apapun itu tim saya tidak boleh ada yang melapor dan sebagainya. Jadi saya sebagai leader harus maksimal mungkin untuk menghandle itu semua. Karena maaf ngomong Bapak Ibu, saya termasuk leader yang insya Allah tidak salah memberikan edukasi. Makanya member saya pastikan semuanya boleh dicek, member kita insya Allah steril kos. Nah itulah Bapak Ibu, jadi leader-leader yang lama, foto-foto profil yang lama yang saya posting di dalam presentasi saya, profil kesuksesan saya di Goldcoin itu adalah mereka yang lama. Sebenarnya mereka sudah nggak ada semua di panggung, itu mereka sudah tumbang semua. Makanya kalau nonton video itu sebenarnya ada rasa sedih. Karena apa Bapak Ibu? Kita pernah bersama, kita pernah satu impian. Ternyata mereka banyak golongan orang-orang negatif, sehingga saya yang positif sampai menjadi seorang leader, pegang kantor Kanwil Jambi, istri saya, termasuk saya ya. Terus kita pegang kendaraan juga lumayan banyak unitnya. Terus kita juga sampai menjadi dewan leader juga. Bahkan saya pun sampai menjadi seorang CEO dari Sembako Token Bapak Ibu. Dan ini hal yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Padahal target saya untuk menjadi seorang owner itu paling nggak tahun 2025. Memang target saya dari dulu My Network sampai menjadi seorang owner atau CEO Bapak Ibu. Nah ternyata di Goldcoin saya hanya waktu 1 tahun lebih sedikit, saya belajar dan berpikir positif saja. Teman-teman saya banyak yang mundur, banyak yang meninggalkan kita, banyak yang sudah ikut network, puluhan network dia sudah geluti. Ternyata mereka sekarang apa Bapak Ibu? Masih naik motor buntut juga kan. Alhamdulillah saya bukan sekedar dapat kendaraan mobil, tapi saya pun juga bisa beli mobil-mobil yang banyak gitu Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan lihat histori saya dari penghasilan dari Goldcoin Bapak Ibu. Kita bukan cerita besar-besaran, tapi Bapak Ibu nanti akan lihat background saya menjadi seorang CEO Sembako Token. Insya Allah akan berperan, dan insya Allah Sembako Token siap untuk membackup perusahaan ketika perusahaan mengalami penurunan harga token yang lain. Insya Allah Sembako Token
akan maju pesat dan harga sembako token prediksi saya siap menyalip token-token yang lain juga atau siap bersaing juga. Dalam arti bersaing ini bersaing yang sehat Bapak Ibu, karena token-token ini adalah token-token keluarga kita, masuk Bali token, orang kaya token, Fiji token, umroh token, itu adalah keluarga kita semua. Tapi bersaing dalam arti kita, ayo kita berpacu, berpartisipasi, saling mendukung, saling menguatkan. Makanya Bapak Ibu kalau paham, kenapa program dari SBT Sembako Token itu langsung kami desain, join jadi member dengan paket 1,5 juta aja, itu sudah menjadi member GLJJ Network, sudah memiliki Gold Coin, sudah memiliki Bali Token, juga sudah memiliki sembako token, dan insya Allah juga kita akan bekerja sama dengan token-token yang lain. Insya Allah kita juga akan membuat satu basecamp dengan Fiji token juga ya, insya Allah Bapak Ibu. Kita juga akan kerjasama dengan Fiji token, mudah-mudahan nanti perundingan untuk membuat satu basecamp kita ramekan bareng-bareng. Target saya adalah bagaimana nanti misalkan ya nanti lanjut nanti aja ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah tinggalkanlah pikiran-pikiran negatif Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ketika negatif itulah adalah pemerang buat Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu sendiri yang tidak maju karena Bapak Ibu berpikir negatif. Saya berpikir positif Bapak Ibu, alhamdulillah saya dapat semuanya di grup ini. Ayo Bapak Ibu semuanya berpikir positif supaya yang terjadi adalah positif juga. Oke, gitu aja Coach Adam. Oke, terima kasih Coach Bayu, monitor Coach Bayu. Siap. Ini dari saya baca ini WA dari koperasi ini bikin galau member ini. Pokoknya besok jangan ada WA lagi deh Pak Bayu ya. Kalau nggak ini kayaknya orang panik, ini nggak ngerti dia. Harusnya di Zoom dulu baru nanti dikasih WA. Kalau nggak kaget ya itu. Ini pada galau semua. Yang galau dapat WA dari koperasi angkat tangan. Iya pasti pada galau. Jadi sebenarnya Bali Token itu tuh ditransfer itu ke Kanwil Kancap supaya nanti jadi rupiah, Bapak Ibu terimanya tuh rupiah gitu loh. Jadi apa ya, makanya tuh kok aneh gitu loh, kok tadi pada ribut-ribut. Terus saya perhatiin tadi nih pada saat Coach Arga share sama Pak Bayu lagi ini, saya bacain semua chattingannya. Saya galau deh WA ini nih Coach, nggak benar berubah terus. Nah ini Pak Bayu jangan WA dulu deh Pak Bayu ya. Kayaknya lagi pada sensi nih Pak Bayu nih. Oke, dikabari ya Pak Bayu ya. Jadi jangan ada WA dulu sementara. Kalau nggak ini, saya udah capek nih membangun hubungan kedekatan dengan para Bapak Ibu yang masih galau-galau ini loh. Kita udah sesantai itu loh solusinya. Malah panik karena dapat WA seperti itu. Ya Pak Bayu ya, dimonitor ya. Siap. Pokoknya nanti udah tenang aja Bapak Ibu. Ada saya di sini ya. Kalau ada saya di sini pasti aman lah. Intinya udahlah. Anggap aja WA-nya Pak Bayu tadi jangan ditanggepin ya. Nih saya share nih Pak Bayu nih. Saya share screen nih. Ya saya tanya ke Bapak Ibu, siapa yang galau dapat WA dari koperasi angkat tangan. Nah, nih. Tuh, coba tuh saya, tuh semua saya galau. Nah, saya juga ini kenapa ya, padahal itu tuh udah solusi terbaik yang kita kasih. Dia tinggal duduk diam, tinggal ke komunikasi ke Kanwil Kancap, berapa closingan hari ini, berapa jatah saya hari ini, terima rupiah, kan enak ya kan. Tapi ini saya member bikin keringatan. Makanya Bapak Ibu udahlah, Bapak Ibu tuh hadir malam-malam, makanya ketemu sama hantu gitu loh. Akhirnya ketemu saya problem permasalahannya Pak Bayu. Ya, jadi negatif itu karena ya itu dia panik Pak Bayu. Panik modalnya nggak kembali. Itu yang paling ini. Tuh bingung mau jual. Jadi Bapak Ibu tuh nggak jual, yang jualan itu pada nanti ada leader, ada yang join. Bapak Ibu tinggal terima rupiah, tinggal menghadap kepada para Kanwil Kancap. Oke deh, Pak Bayu, nggak ada masalah, semuanya udah aman sih. Jadi kegalauannya itu ya, jadi tolong ini pada stres tingkat dewan nih sekarang nih ya. Pokoknya Bapak Ibu tenang aja, kasih kita waktu, semua selesai, aman, tenang, tentram semuanya, sejahtera. Mau lanjut lagi nggak? Kemarin tuh dapat insentif. Nah kalau mau ya positif aja.
Jangan nanti begitu ada problem semuanya disalahin, marah-marah, begini-begini. Sabar, semuanya nanti itu kita akan lanjutkan. Sekarang nih semuanya lagi pada nyangkut ya. Apalagi nanti program-program yang lain. Makanya ini selesai, penetapan selesai. Saya bisa fokus juga untuk ngurusin bantu yang lain. Bapak Ibu, saya ini ngebantu di sini Bapak Ibu ya. Saya ini sebagai advisor di sini. Ya, jadi dari anak-anak perusahaan kita yang banyak itu sebagai advisor. Tapi jangan nanti anaknya yang melakukan kesalahan, bapaknya juga yang dikejar. Wajar Bapak Ibu kena gas sama bapaknya gitu loh. Kita nggak kenal, kita nggak tahu. Ya, jadi intinya tenang dulu Bapak Ibu. Untuk yang pumping, yang kan juga ya intinya sekarang tenang dulu. Sabar dulu ya. Yang jelas satu-satu, selesai satu-satu, semuanya tenang ya. Masalah itu banyak. Kalau semua diselesaikan sekaligus mati nanti saya Bapak Ibu. Ini aja nggak tidur-tidur nih ngurusin ribuan orang nih Bapak Ibu nih. Ya, jadi jangan sampai saya sakit, doakan saya sehat, tenang Bapak Ibu, kita selesaikan pelan-pelan pertama ya. Oke, itu aja dulu Pak Bayu, di monitor ya, jangan ada WA lagi deh sementara nih. Jadi pokoknya satu pintu melalui Zoom aja tiap malam ya. Jadi biar tenang semuanya. Jadi jangan nanti gara-gara WA satu panik semua, heboh semua. Dari tadi tuh saya lihat WA-nya kenapa sini semua gitu loh. Oh ternyata dapat WA surat cinta dari Pak Bayu ternyata. Oke deh Pak Bayu. Jadi intinya seperti itu. Tapi tetap yang tadi saya udah ingatkan Pak Bayu juga wajib bertanggung jawab. Pak Bayu juga jangan mentang-mentang nanti udah saya kasih kemudahan ya, malah nggak ikut tanggung jawab juga harus kembalikan lagi harga bagi token kita nih yang udah jungkir balik loh saya trading gimana biar naik itu harganya sekarang malah hancur gitu loh, harus tetap ya. Oke, intinya gitu aja dulu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tenang, saya garansi aman, semua masalah selesai. Tapi jangan kepegadaian ya Bapak Ibu ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, bohong itu ya. Itu menyelesaikan masalah dengan masalah itu. Ya, jadi utang sini lunas, yang ini dengan utang lagi dengan sini. Enggak, saya nggak promo kok, nggak promo pegadaian ya. Jadi motonya aja yang saya promoin. Ya Pak Bayu, tolong semangat lagi Pak Bayu semuanya ya. Jadi nanti tolong diluruskan lagi. Jadi dikirim lagi B12 besok. Bali token yang ada Kamilan Kancap akan ditradingkan oleh para trader di Kamilan Kancap. Bapak Ibu terima rupiah sesuai dengan modalnya gitu loh Pak Bayu. Jadi jangan dibikin panik orang Pak Bayu. Kalau dibikin panik itu orang wah bahasanya pedas mulu dari tadi nih. Saya nih salahnya apa saya ya setiap malam kenapa saya yang diserang? Solusi udah yang terbaik kita kasih. Udah sekarang semua satu pintu ya Bapak Ibu ya, sepakat ya. Jadi satu pintu supaya sama-sama aman. Program yang lain aman, saya garansi aman semua. Program staking kita buka lagi ya. Makanya agen-agen USDC Anda udah bisa berjualan dengan program staking USDC. Ya itu gampang, mulai dari $100 didiemin aja, dapat handphone, dapat laptop. Waduh, saya juga mau ya. Makanya tunggu dulu, brosur resminya tunggu. Intinya Bapak Ibu tenang ya. Sekali lagi kalau Bapak Ibu mau selesai dengan baik-baik, Bapak Ibu dengan kekeluargaan tenang. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasar, ya jaga nanti yang masuknya nanti juga kasar. Tapi kalau Bapak Ibu secara keluargaan, kita selesaikan secara keluargaan. Nanti juga akan ada bagi Bapak Ibu yang benar-benar kepepet, pinjam uang, nggak ada rumah. Itu saya sedang data sekarang, ya. Sampai ada yang jual rumah, sampai ada yang, aduh ini Bapak Ibu nih ngapain lah ya, gitu loh. Berarti kan edukasinya salah. Makanya nanti Pak Bayu untuk program pinjaman itu nanti dari koperasi mungkin bisa juga kita langsung segera luncurkan Pak Bayu. Itu udah disampaikan belum Pak Bayu program pinjaman? Belum Gus. Nah, makanya saya bilang segera dieksekusi, itu cepat dieksekusi Pak Bayu. Kalau enggak nanti makin parah. Itu udah banyak banget bagi Bapak Ibu yang masih fokus mau berjalan, itu ada tunjangan operasional dari koperasi untuk yang mau masih berjalan. Sehingga nanti Bapak Ibu masih berjalan, pinjaman lah ya Bapak Ibu. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai closingan aja. Jadi Bapak Ibu closing, utangnya dibayar gitu loh. Sehingga nanti yang kepepet-kepepet, bayar uang kuliah, susu anak, bayar cicilan rumah, ya itu intinya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang masih mau berjalan itu ada insentif kok dari kita. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau berjalan, ya udah asetnya kami jualin, jangan ribut dulu. Asetnya kami jual dulu pelan-pelan, begitu udah balik udah aman. Makanya Bapak Ibu kalau nggak mau ikut lagi udah duduk tenang diam, selesai kok ya. Tapi kalau Bapak Ibu ribut-ribut apalagi ngajakin berantem,
ya itu malah makin lama nanti Bapak Ibu urusannya Pak lama. Jadi Bapak Ibu tenang ya. Jadi nanti koperasi juga sama Pak Bayu kita juga udah meeting itu kemarin. Ada juga pinjaman yang udah kepepet banget nih. Minjem duit orang kemarin ikut di sini, ketahuan sekarang kan. Yang minjem duit untuk join di sini ya. Jadi yang gade-gade rumah sampai apa ketahuan semua sekarang Bapak Ibu. Ayo loh. Makanya di sini itu Bapak Ibu yang paling utama itu apa? Kejujuran. Nah ini saya coba share lagi nih ya. Kejujuran. Anda nggak jujur ketahuan. Ya akhirnya sekarang ketahuan ya. Ada orang nih saya chat nih. Ada orang nih saya buka chat itu ya. Kejujuran. Akhirnya apa? Anda di awal dibilang jangan minjem join sini. Enggak kok sama nama. Begitu sekarang iya coach saya pinjam duit ke sebelah. Ketahuan kan? Iya coach saya gak di rumah. Nah, tapi ingat Bapak Ibu ngomong sama seseorang yang ngerti aturan. Kalau gak di rumah, gadanya di mana? Berapa cicilan setiap bulan? Kalau belum bisa bayar cicilan, nanti koperasi dulu yang bantu mungkin. Nah, jadi Kos Akil 200 juta minjem nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Kos Akil. Ya ampun. Yuk siapa lagi yang minjem? Coba kasih tahu. Gak minjem tapi perlu bayar kos. Makanya udahlah Bapak Ibu. Kan saya bilang sesuatu yang dipaksakan gak bagus selesainya. Saya gak ada kapal feri Adrit. Ini joinnya berapa puluh miliar nih gak ada kapal feri. Ya, jadi Bapak Ibu ini ya. Nih ini yang parah nih, Pak Arif nih. Pak Arif benar-benar parah nih Pak ya. Yang Bapak pakai uang istri Pak. Wah, itu siap-siap tuh Pak. Perang dunia Bapak pasti di rumah. Ya, jadi ini saya lihat lagi ada yang pakai uang istri, ada yang pakai astaga. Jadi ya nanti yang Bapak Ibu, saya jujur aja ya. Yang nanti yang minjem duit nih sama rentenir, yang minjem duit ke bank, yang minjem duit di Pegadaian, itu akan jadi prioritas utama ya. Yang jual motor mah masih bisa lah pinjam motor kan, tapi nanti maksudnya tetap semuanya akan kembali kok ya. Jadi nanti saya mau list siapa yang minjam ke bank, karena yang ngomong sekarang ini bentar lagi mohon doanya Bapak Ibu saya dilantik menjadi seorang kurator. Jadi kalau Bapak Ibu bangkrut, nah itu urusannya saya nanti ya. Jadi kalau bangkrut Bapak Ibu nanti saya nanti urusannya ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekarang trading sudah dihentikan, tidak ada lagi program itu. Ya, jadi nanti yang udah ikut nanti 1 sampai 3 itu yang keluar itu akan diprioritaskan. Tapi program USDG masih terus berjalan ya. Yang kemarin masih lanjut Bapak Ibu. Jangan berisik deh. Ya, ini yang lanjut udah clear. Nah, kenapa itu ada aset bonusnya dikembalikan dulu malah nggak senang? Harusnya tuh dikembalikan bonusnya tuh senang gitu loh. Ini saya heran orang itu bonusnya doang yang dikembalikan malah panik gitu loh. Jadi sekarang ini Bapak Ibu jangan panik dulu lah, tenang dulu ya. Yang lanjut itu masih jalan, ingat ya, yang lanjut itu masih jalan. Nah, tapi nanti berapa hasilnya segala macam kita program yang terbaru. Ya programnya nggak perlu trading lagi karena sekarang berdarah-darah. Trading pengen dapatnya untung malah buntung sekarang Bapak Ibu, pengen dapatnya profit malah nyangkut karena tradingnya udah pakai emosi gitu loh. Nah makanya Bapak Ibu gimana teknisnya itu rahasia kita sebagai trader. Oh tapi dilakukan nih keahliannya, ayo kita duduk bareng, ayo kita trading bareng-bareng ya. Baru udah kita tunjukkan di situ keilmuannya baru yakin ya. Kita nggak usah deh bicara nanti dibilang sombong ya dengan tantangin buka portofolio. Ngapain saya buka portofolio trading saya sama Anda yang cuma portofolionya mohon maaf gitu loh ya, cuma 1 juta 2 juta. Ya, jadi ayolah kita udah bukti. Anda lihat aja video-video saya tuh ya. Jadi nggak perlu kita nggak perlu show off. Mohon maaf Bapak Ibu nanti bilang sombong ya. Jadi Bapak Ibu intinya nanti yang sudah pada jatuh tempo koperasi nanti akan memberikan menjelang aset Anda terjual. Tapi sepakat ya, jangan ada yang berisik. Yang sudah dapat surat cinta dari BPR, dari rumah sakit, dari pinjaman ya, itu nanti kita selesaikan satu-satu ya Pak Bayu ya, nanti dibantu Pak Bayu biar nah ya saya bukan pelawak Bapak Ibu ya, tapi maksudnya saya itu daripada saya marah-marah ya, mendingan saya happy Bapak Ibu ya, daripada nantangin dari tadi tuh komentarnya saya baca ngadain ribut mulu, saya keluarin Anda langsung. Anda sudahlah bertamu di Zoom orang bahasanya nggak sopan ya, saya kick Anda langsung ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau Anda sopan kami pun segan gitu loh. Jangan nanti komentar ngajak ribut mulu. Ya.
di sosial media ngajak ribut. Di sini saya hadir di sini nggak berani komentar. Ya, jadi tenang aja, kita ngopi lah Bapak Ibu. Kita ngopi nyantai ya. Jadi intinya buat 1 sampai tanggal 3 besok kita lihat berapa hasilnya besok. Kita bagi sama rata besok ya. Yang lanjut itu tetap lanjut. Tapi jangan berharap sebesar yang kemarin sebulan kita jemput Bapak Ibu, banyak yang nyangkut juga. Jadi Anda jangan, kalau Anda belum paham, jangan Anda langsung menilai negatif, itu bahaya. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda udah lanjut, udah clear, itu lanjut gitu loh. Tapi yang Bali Token ini, aset kita yang ada di Bali Token itu yang dikembalikan. Aset kita di tempat lain mah masih dilanjutkan tradingnya, Bambang gitu loh. Jadi Pak Bambang ini kayaknya nggak paham ya. Kayaknya udah clear deh kemarin kita bahas ini. Ya makanya nanti ini gara-gara WA-nya ini jadi panik semua orang. Itu padahal aset kita yang ada di Bali Token kita share. Aset kita di tempat lain kita lanjutkan. Yang lanjut tetap lanjut. Tapi sabar gitu loh. Jangan nanti teriak-teriak kanan kiri ngajak rumput. Bambang. Emang nih Bambang ini sudah anak sekolah, so tahu gitu loh. Habis itu mulutnya bocor, etika nggak ada. Makanya ini mohon maaf ya bagi yang namanya Bambang ini terus saya sebut nih setiap malam ya. Karena Bang Bam itu sebutan bagi orang-orang yang nggak mau paham-paham gitu loh. Jadi kita ini biarkan manajemen itu bekerja membantu Bapak Ibu. Katanya mau cepat, udah dipikirin cepat nangis lagi. Udah dikasih solusi yang terbaik nggak mau lagi. Ya maunya apa? Nggak bisa juga semua kita puaskan Bapak Ibu ya. Intinya tenang, sabar. Kenapa saya sekarang stop trading? Ada anak buah teman kita memproses kita di Pengadilan Niaga Surabaya. Wajar saya ngurusin itu dulu. Ya makanya saya stop dulu trading. Nah, jadi kalau Anda nanti melaporkan semua, saya datengin Anda ke semua polsek, ke semua itu saya datengin. Tapi kalau nanti hasil trading kita jadi nggak ada, jadi minus, jadi nyangkut, ya Anda sendiri yang salah. Ya, dibikin ribut terus manajemen ngurusin ke sana ke sini. Emang di situ nggak butuh biaya. Emang Anda nggak keluar biaya juga di situ. Ya, makanya intinya. Jadi nanti Bapak Ibu, di sini kita sudah dibilang dihentikan oleh SBI, hentikan. Tak boleh ada lanjut-lanjut lagi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan Anda nanti memaksakan kehendak. Makanya Anda belajar trading sendiri. Anda belajar trading sendiri supaya aman semuanya ya. Jadi Bapak Ibu, saya dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu. Jangan nanti niat kita yang baik, edukasi kita yang baik. Jangan nanti jadi salah sampai ya. Saya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terus koordinasi dengan regulator, bagaimana baiknya, seperti apa. Nah, jadi Anda harus ikuti itu proses, jangan nanti bikin panik, ngefood ya. Jadi Bapak Ibu supaya sama-sama aman. Jangan Anda pengennya maunya menang sendiri. Semuanya ada aturan Bapak Ibu. Anda masuk di sini ada aturan. Anda masuk ke rumah orang ada aturan, Anda masuk ke semua orang ada aturan tata tertibnya. Ya, jadi kalau saya bilang, ya ini kan misalkan di rumah nih, ya kalau saya saya setting Anda, ya ini saya klik Anda, kemudian Bapak Ibu bisa bicara semua gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu nanti diatur, disetting di sini, ya disetting untuk tidak bisa chat ya, itu Anda nggak bisa chat Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu tolonglah jangan nanti bikin heboh, jangan bikin ini dulu. Semuanya aman kok Bapak Ibu ya. Intinya Goldcoin ini edukasi. Tanpa pun Indonesia ini tetap jalan. Ini saya garansi Bapak Ibu ya. Tanpa Indonesia pun Goldcoin akan tetap jalan. Ya, dan kita nggak pernah menyalahi aturan gitu. Jangan sampai Anda nanti ya bikin nanti tambah parah, masalah tambah parah ya. Jadi jangan nanti kita udah minta di stop ya stop, nggak ada lagi programnya. Lalu gimana dong? Ayo dong belajar trading biar Anda bisa juga nanti nambah penghasilan sendiri. Ya itu ya Bapak Yu ya, ini saya rekord, ini saya rekam. Tadi semua ini sebagai rekaman, sebagai ini semua kita terbuka di sini, nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Jadi yang mau lanjut udah disuruh lanjut, udah aman. Yang udah dibalikin malah panik. Lalu Anda maunya apa sih sebenarnya gitu loh. Jadi dikasih USDC nggak mau, maunya Bali Token, dikasih Bali Token nggak mau. Begitu Anda jual semua di market lalu Anda nyalahin orang. Kan aneh gitu loh. Udahlah biarin yang jual-jual itu, biarin aja dia dapat uangnya, kan selesai udah kita. Nah itu ya Pak Bayu ya, jadi nanti tenang aja, semuanya kita selesaikan secara satu pintu aja. Jadi sekarang Pak Bayu satu pintu aja Bapak Ibu. Kalau tidak ada dari saya, dari manajemen,
secara resmi, surat edaran resmi, jangan ada yang dipercaya dulu. Udah itu aja lah sekarang Bapak Ibu ya. Daripada bikin panik terus nih ya masalahnya. Jadi kan nggak bisa semua orang dipuaskan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda nanti udah keluar, udah jangan ikut-ikut lagi. Ya, jangan Anda ikut-ikut lagi. Ya, jadi ada yang komentar, ya saya dari SWI di sini, ya Pak kita udah stop Pak, ya kita udah stop, nggak ada kita lanjutkan programnya. Tadi ada yang komentar dari ada saya SWI stop programnya, sudah di stop, belum Anda ngomong kita udah stop Pak, ya kita ini orang hukum, ngerti hukum kita Pak. Jadi jangan kira saya nggak baca komentar-komentar Anda ya. Jadi Bapak Ibu intinya kita dewasa, kita mau kok, ya kita mau terbuka kok. Gitu loh, mau diaudit pun boleh, ayo kita audit-auditan, buka-bukaan ya. Jadi kita jangan nanti Anda ikut cuma 10 juta, ngakunya Anda ikut 5 miliar, 10 miliar, malu Bapak Ibu, itu di program gak enak ya. Itu aja dulu Bapak Ibu malam ini, terima kasih banyak. Intinya kita terbuka dengan semuanya, kita pengen ngasih edukasi, jangan nanti uang orang Indonesia keluar negeri terus ya, jangan nanti Anda malah tuduh, itu enggak bisa. Makanya demikian dari saya Bapak Ibu, Bapak Ayu terima kasih, Coach Karyana terima kasih, Coach Arga terima kasih. Ya, tolong Dewan Leader aktif ya, semuanya aktif, kita sama-sama, ini perusahaan kita semua. Kalau udah di stop kayak gini, nah semua harus juga ikut merasakan. Jangan enaknya aja Anda mau ya, begitu nanti mau lanjut nggak mau, itu nggak bisa ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Mohon maaf kalau ada tadi salah kata. Ya, mohon maaf kalau ada ada salah sampai. Intinya kalau selagi kita kompak, insya Allah ini maju terus. Ya, selagi kita kompak, karena kunci dari semua kripto itu adalah distribusi. Dulu Bitcoin itu lebih parah daripada gold coin, Bapak Ibu perkembangannya. Tapi ya, alhamdulillah karena kompak, ya akan maju terus. Ya nggak usah panik lah Bapak Ibu ya. Ini yang dibahas ini tentang Bali token yang mau didistribusikan panik. Yang mau lanjut udah jalan terus, jangan nggak usah panik lah. Ya, jadi itu aja intinya dulu Bapak Ibu ya. Jadi demikian aja Pak Bayu ya. Jadi nanti tolong diklarifikasi besok. Yang Kakak ambil Kancap itu akan ditradingkan sama Kakak Kancap untuk mempercepat yang kembali modalnya supaya aman gitu loh Coach. Siap, terima kasih Coach. Ya itu aja dulu. Jadi terima kasih semuanya Bapak Ibu. Selamat malam, semoga mimpi indah. Terima kasih Coach. Malam minggu harusnya sama pacar ya. Akhirnya sama kita semua ya. Tapi nggak apa-apa lah. Makanya judulnya tadi malam santai ya, malam minggu santai. Tenang aja. Keep swimming aja pacar. Ya terima kasih Bapak Ibu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, lanjut.